sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa humul ladina lahumul fadlul akbaru fi wad'i masail fiqhi wal ijabati anha wa lam takun nisbatuhum ila Abi Hanifata nisbatul muqallidi ila al-muqalladi bal nisbatul muta'allimi ila al-muallimi. Dan mereka yang disebutkan 4 di atas, yaitu penerus Imam Abu Hanifah. Yang pertama Ya'qub bin Ibrahim atau Abu Ishaq Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Kemudian yang kedua Zufar bin Hudail. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kemudian Hasan bin Zabbat. Ini orang-orang yang meletakkan, orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar, meletakkan masalah-masalah fikih dan juga menjawab masalah-masalah fikih. Walam takun nisbatuhum, tetapi nisbat mereka yang 4 ini kepada Imam Abu Hanifah bukanlah nisbatul muqallid ilal muqalladi, bukanlah nisbat orang yang taklid kepada orang yang diikuti, orang yang ngikut kepada orang yang diikuti. Bal nisbatul muta'allimi ilal muallimi, tetapi nisbat murid kepada gurunya. Ma'astiqlalihim bima bihi yuftuna, dengan kemerdekaan atau kebebasan mereka bima terhadap sesuatu bihi yuftuna, yang dengannya mereka memberikan fatwa. Falam yakunu yuftuna indama afta bihi ustadzuhum, maka mereka tidaklah memfatwakan sesuai dengan apa yang difatwakan oleh gurunya. Bal yukhalifunahu, tetapi mereka berselisih atau berbeda dengan gurunya. Idza dhahara lahum ma yujibul khalaf walidzalika idza dhahara lahum, ketika memang nyata untuk mereka ma yujibul khilafah, sesuatu yang mengharuskan mereka berbeda pendapat. Kalau dalam Ashabus Syafi'iyah atau murid-murid Imam Syafi'i seperti Imam Ahromain, Imam Juwaini, kemudian setelah itu ke muridnya Imam Ghazali, setelah Imam Ghazali kemudian kepada Imam An-Nawawi, Imam Nawawi. Ini nisbatnya adalah nisbat orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Jadi nisbatnya adalah muqallid kepada muqallad, orang yang mengikuti dan kepada yang diikuti. Karena memang urusan agama, hadirin, terutama urusan ibadah itu taklid. Kalau ibadah harus taklid, tapi kalau akidah nggak boleh taklid. Kalau ibadah wajib taklid. Sholat kita madhab ngulon taklid, ikutin siapa? Ikutin Nabi atau ngikutin guru kita dari gurunya dari gurunya, terus dari ulama dari sahabat dari Nabi, ngikut pasti. Zakat nisabnya ngikut, kalau ibadah taklid, wajib taklid. Tapi kalau akidah nggak boleh taklid. Percaya bang Tuhan ada? Percaya. Apa buktinya? Tahu dah, gue ngikutin guru gue doang, nggak boleh. Kalau akidah nggak boleh taklid. Kalau dia taklid dalam akidah, diterima keyakinannya atau keimanannya, cuma dosa. Dosanya dosa apa? Dosa males, nggak mau ngaji maksudnya. Dosa males. Jadi kalau ditanya, percaya bang Tuhan ada? Percaya. Apa buktinya? Nggak boleh kata gurunya. Ya buktinya, ini kan ada makanan di sini. Ada makanan di sini pasti ada yang nyiapin. Nggak mungkin itu makanan ujuk-ujuk datang sendiri, martabak jalan, kopi jalan, nggak mungkin. Pasti ada yang ngerapihin. Begitu juga alam semesta ini ada rapih, ada teratur, dan keteraturan itu nggak mungkin tanpa yang mengatur. Yakin saya ada. Nah, akidah harus seperti itu. Adapun dalam hal ibadah seperti fikih yang sedang kita bahas ini, ada istilah taklid. Dalam tradisi ulama Syafi'iyah memang taklid. Ulama sesudahnya pasti taklid mengikuti ulama sebelumnya.
Tetapi tidak demikian dalam Ashabul Hanafiyah, tidak demikian dalam ulama-ulama yang menganut mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Enggak seperti demikian. Seringkali muridnya ini berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Jadi yang empat kemarin, yang keempat Ibrahim bin Ishaq Al-Ansari, kemudian Zufar bin Hudzail, kemudian Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani, kemudian Hasan bin Zabbat ya, Al-Hasan bin Zabbat. Ini bukan orang-orang yang mengikuti atau taklid kepada Imam Abu Hanifah, bukan. Tapi hanya seperti guru kepada muridnya aja. Nah, guru kepada muridnya saat itu tidak seperti tradisi dalam ulama Syafi'iyah. Saat itu guru itu bisa berbeda dengan muridnya. Guru bisa tidak taklid atau tidak mengikuti dalil-dalil, mengikuti pendapat murid, bisa tidak mengikuti pendapat gurunya. Ini sering sekali terjadi pada masa itu. Dan memang belum ada tradisi ini, tradisi taklid pada masa awal madhab Hanafiyah. Bahkan ulama-ulama yang 4 setelah Imam Abu Hanifah ini, dia memberikan fatwa, dan fatwanya seringkali beda dengan fatwa yang disebutkan oleh guru besarnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Tidak segan-segan kalau memang wajib khilaf, emang wajib beda sama guru, beda beneran. Itu ulama Hanafiyah seperti itu. Naam, walidzalika tajidu kutubul Hanafiyah turidu aqwalal a'immatil arba'ati bi adillatiha. Oleh karenanya engkau akan mendapati kitab-kitab madhab Hanafi itu mendatangkan atau menyebutkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat imam yang 4 bi adillatiha dengan dalilnya. Wa rubbama yakunu fil mas'alatil wahidah arba'atu aqwalin. Bahkan seringkali dalam satu masalah itu ada arba'atu aqwalin, ada 4 pendapat li Abi Hanifah. Pertama untuk milik Abu Hanifah qaulun, ada pendapat. Wali Abi Yusuf, pada Abi Yusuf qaulun, ada pendapat juga. Abi Yusuf itu Ibrahim bin Ishaq Al-Ansari. Kemudian wali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani qaulun, ada pendapat. Wali Zufar bin Hudzail qaulun, ada pendapat. Kadang-kadang masalahnya satu, masalahnya tentang zakat. Bisa gak sepakat semua itu? Jadi Imam Abu Hanifah sendiri pendapatnya, nanti muridnya Abu Yusuf Al-Ansari sendiri, nanti muridnya Abu Yusuf dan juga muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang pernah dianggap guru atau pernah Imam Syafi'i berguru padanya. Ini juga punya pendapat lain, padahal satu masalahnya. Kemudian Zufar juga begitu, punya pendapat lain. Nah, ini tidak terjadi dalam Ashabus Syafi'iyah, dalam ulama-ulama madhab Syafi'i. Ini terjadi pada ulama madhab Hanafiyah. Hasbama yadharu lahum minal athari awil ma'ani, sekiranya atau sesuai yang tampak bagi mereka minal athari awil ma'ani, dari bukti-bukti atau pengertian-pengertian. Waqad hawala ba'dul Hanafiyati ayyaj'ala aqwalahum al-mukhtalifata aqwalan lil imami ruji'a anha, walakin hadhihi ghaflatun syadidatun antarihi haula'il a'immah. Dan seringkali sebagian ulama Hanafiyah ayyaj'ala aqwalahum, menjadikan pendapat-pendapat 4 orang yang berbeda ini aqwalan lil imam, sebagai pendapat-pendapat untuk Imam Abu Hanifah. Ruji'a anha, walakin yang di marji atau yang direferensikan tentangnya, walakin hadi ghaflatun syadidatun, tapi ini kelalaian yang besar antari haulail aimati, dari sejarah imam-imam yang 4 ini. Bal amma dzukira fi kutubihim, bahkan tentang sesuatu yang disebutkan dalam kitab mereka, bi anna Abu Yusuf yuhki fi kitabil kharaj, sungguhnya Abu Yusuf menghikayatkan, menyebutkan dalam kitab pajak ra'ya Abi Hanifah, pendapat Abu Hanifah. Tsumma yadhkuru ra'yahu, kemudian menyebutkan pendapatnya musarrihan, sebagai penjelasan bi annahu yukhalifuhu, bahwa Abu Yusuf menentang atau berkhilaf dengan Abu Hanifah. Wa yubayyinu sababal khilafi, dan beliau menjelaskan sebab perselisihannya. Kadzalika yaf'alu fi kitabi khilafi Abu Hanifah. Demikian Imam Abu Yusuf ini yang paling senior, Abu Yusuf Ibrahim bin Ishaq Al-Ansari, ini yang paling senior dari murid Imam Abu Hanifah. Ini seringkali menyebutkan dalam contohnya di sini dalam pendapatnya tentang pajak.
ini pendapat Abu Hanifah, dan ini pendapat saya beda dengan pendapat Abu Hanifah. Padahal muridnya, pendapat saya beda dengan pendapat guru saya. Dan sebab perbedaan saya adalah dijelaskan ini. Nah, ini sering terjadi. Ada sebagian ulama Hanafiyah yang mencoba untuk merangkum. Ini pendapat Imam Abu Ishaq, muridnya Imam Abu Hanifah yang pertama. Pendapat Imam Abu Ishaq, ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini Zufar, ini pendapatnya Hasan bin Zabat, dirangkum, kemudian dicari titik temunya, kemudian disebutkan inilah pendapat madhab Hanafiyah. Tapi di sini oleh Syekh Hudul Ribek, ini adalah kesalahan sejarah, karena tidak seperti itu. Jadi tidak bisa dirangkum sebagaimana ada dalam mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafiyah ya selamanya begitu, misah-misah pendapat-pendapatnya antar murid dengan guru, kemudian antar murid dengan muridnya lagi. Ini bisa benar-benar bertolak belakang, dan disebutkan juga sebab perselisihan atau sebab perbedaan pendapat itu. Yaf'alu fi kita kadzalika yaf'alu fi kitabi khilafi Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila fa innahu ahyanan yaqulu bi ra'yi Ibni Abi Laila wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.